Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki Minggu Kantate, artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Terimalah salam dari Bapak Predes HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik MPH, dan pelayan di distrik. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Minggu Kantate ini kita diarahkan memuji Tuhan dengan berbagai alat musik yang ada. Bukan hanya kita saja, tetapi segala yang bernafas memuji Tuhan. Sungguh bermasmur bagi Allah itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji. Karena itu, marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah di hadapannya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 14 ayat 1, Puji Hamu Jehovah itu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya.
Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 362 ayat 1, ND naik palu. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum ketiga dan artinya. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 391 ayat 4, Sotung Itulah. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan,
pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Dalam perjalanan hidup kami, terkadang kami menjalani kehidupan yang biasa saja. Tiba-tiba bisa muncul masalah yang semakin lama semakin memuncak. Kadang kami merasakan sukacita dan bisa juga tiba-tiba merasakan duka cita. Terkadang kami hanya mau menerima dan merasakan sukacita saja. Ibarat lagu hanya yang kami sukai saja. Ketika ada masalah, kami menggerutu dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan, mensyukuri kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itulah tuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab tuk yang kupasang itu enak dan beban tubuh ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 443 ayat 1, Dung Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalan-Mu,
Ya Raja segala bangsa, Siapa yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu, sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 565 ayat 1, Las rohaku lau memuji. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B sambil bernyanyi dari buku ND nomor 440 ayat 1, Salib Puji Ma Tuharta, dan kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera Allah, Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memberkati hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang sampai kepada kita pada ibadah minggu ini tertulis dalam kitab Mazmur 150 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian dikatakan, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya,
Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terlebih di Hamu Akadamang, dengan kaum lansia, nagumudang beribadah secara live streaming, malang secara online di Partikiano. Terlebih oleh keadaan pandemik, semakin mengarahkan semua gereja berupaya menampilkan ibadah atau pertemuan secara virtual, sehingga kita disajikan oleh banyak pilihan ibadah dari banyak gereja. Minggu ini adalah minggu keempat setelah kita melakukan ibadah peringatan kebangkitan Tuhan Yesus, di mana kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya telah menjadi sebuah bukti bahwa Tuhan Yesus telah mengalahkan kematian. Tidak hanya soal mengalahkan kematian, tetapi melalui kebangkitannya kita telah dibebaskan dari dosa. Kita yang oleh dosa kita telah diperbudak iblis, melalui kebangkitannya kini kita telah ditebus dan menjadi anak-anak Allah yang telah diselamatkan, yang telah kembali pada persekutuan dalam kemerdekaan bersama Allah Bapa. Oleh karena itu patutlah kita bersyukur. Dan dalam syukur itu kita memuji seluruh kebesaran dari pengasihanan Tuhan. Itu pula yang disampaikan oleh pemazmur pada pasal yang terakhir, yaitu pasal 150. Pemazmur mengurainya dengan mengawali dan diakhiri dengan kata pujian. Dan yang menjadi tema kita adalah semua yang bernapas memuji Tuhan. Ada 4 hal yang mau dikatakan pemazmur mengapa kita harus memuji Tuhan. Yang pertama, dikatakan bahwa Allah itu kudus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Musa menggiring kambing domba mertuanya sampai ke gunung Horeb, tiba-tiba di sekitar tempat itu terdengar suara dari semak belukar. Api keluar dari semak belukar, tetapi semak belukar itu tidak hangus terbakar. Lalu Tuhan memperkenalkan dirinya dan mengatakan kepada Musa agar Musa membuka kasutnya, karena tempat dia berpijak itu adalah kudus. Kekudusan Allah itu adalah realitasnya yang bersih dan bening dari hal-hal yang duniawi. Dunia yang penuh dengan noda dosa membuat jauh dari Allah. Sama halnya dengan Adam. Ketika dia larut pada godaan pula, maka dia pun diusir dari Firdaus, dari tempat kudus Allah, tempat yang penuh dengan segala kenikmatan dan sukacita. Tidak luput pula dengan Kain yang karena jatuh pada kecemburuan, dia melakukan kejahatan dengan membunuh adiknya sendiri, yaitu Habel. Akhirnya dia jatuh pada dunia yang penuh dengan hidup yang sangat keras, hidup yang dipenuhi dengan kecurigaan dan penuh dengan sengketa. Yang kedua, alasan memuji Allah
Karena Allah berada pada cakrawalanya yang kuat. Bapak Ibu, kita tahu bahwa alam yang luas ini, wahana langit yang dipenuhi dengan misteri kekuatan yang luar biasa. Benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang. Dan juga meteor-meteor yang menggantung di atas langit. Semua itu menyimpan kekuatan yang sangat dahsyat. Seperti matahari. Matahari adalah sumber energi yang paling besar di dunia. Sebagai sumber penerang dan memberi pertumbuhan bagi semua tumbuh-tumbuhan. Sebegitu luar biasanya kekuatan dan pengaruh matahari telah membuat sekelompok masyarakat di Jepang menyembah matahari. Di dalam cakrawala ini juga ada udara yang memberi kehidupan bagi seluruh makhluk hidup. Udara tidak dapat dilihat dan ditangkap, tapi realitasnya sangat terasa dalam hidup manusia. Bapak Ibu, bukan kehebatan ciptaan itu yang terutama dan terpenting, tapi adalah kehebatan yang menciptakan atau sang pencipta. Yang ketiga, dikatakan karena Allah itu perkasa dan besar. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, kita mengetahui bahwa Allah adalah Alfa dan Omega. Dia bukan Allah ciptaan tangan manusia, melainkan Dialah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Dia telah memilih bangsa Israel menjadi saluran realitas kebesaran Allah melalui kelepasan dari Mesir yang kita kenal dengan 10 tulah itu, serta berita bangsa Israel yang menyeberangi Laut Iberau dengan air laut yang terbelah dua. Itulah yang dilihat oleh Raja Daud. Allah yang besar dan perkasa itu juga bergaul dengan seorang anak manusia yang biasa-biasa saja, yaitu Daud itu sendiri. Keberpihakan Allah di dalam diri Daud telah membuat dia dilantik menjadi raja, dan melalui berbagai pengalaman serta pergumulan hidupnya, Allah telah menunjukkan pertolongan dan keberpihakannya kepada Daud, sehingga membuat Daud tak henti-hentinya heran dan takjub. Menurutnya, Allah saja yang patut dipuji dan dimuliakan. Mengapa? Sebab hanya Dialah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup. Serta puncak kebesaran Allah adalah penyelamatan bagi dunia, yaitu dengan kesediaannya menjadi manusia di dalam diri anak yang dikasihinya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah mati, tapi bangkit kembali. Dia telah membebaskan manusia dan dunia ini dari jerat maut dan dosa kepada hidup yang kekal. Dan yang keempat, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, memuji Allah dengan perpaduan alat musik dan tarian, sehubungan dengan minggu kita yang bertemakan kantate, yang artinya pujilah Tuhan dengan nyanyian baru. Bapak Ibu, konsep memuji Tuhan itu perlu dipahami dengan baik. Yang pertama dan terutama adalah kemampuan kita melihat, merasakan, dan memaknai keperkasaan dan kebesaran Allah. Dengan menyadari itu, kita akan menempatkan diri sebagai orang yang patut memuji dan memuliakan Tuhan. Karena melalui kita manusia, Allah telah memberi kita pengertian tentang realitas Allah yang besar itu, sehingga pujian kita dapat kita selaraskan dengan segala kemampuan kita mendesain, memodifikasi,
dengan berbagai alat dan harmoni alunan suara vokal dan instrumen, yang semuanya itu juga adalah hasil karya kebesaran Tuhan yang telah diletakkan di dalam diri kita manusia. Sebab kitalah yang dapat memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tapi ingat, kita jugalah yang sebaliknya telah membelakangi, bahkan membangkang, hingga membuat perseteruan dengan Allah. Oleh karena itu, apapun yang sedang dan akan terjadi dalam kehidupan ini, bukan saja pandemi COVID-19 yang sedang marak ini, masih banyak yang terjadi, seperti peristiwa alam, gempa bumi, banjir bandang, kapal selam KRI Nanggala Amparas II yang tenggelam, seperti juga di India, di era yang semakin maju dan canggih, ternyata tidak membuat manusia semakin melihat kebesaran Tuhan, tetapi semakin merosot pengenalannya, dan terus saja pada pemahaman yang animis dan paganis, sehingga mereka menganggap bahwa Sungai Gangga itu adalah tempat suci yang dapat mengusir segala bala, dan tempat memberi panjang umur, dan tempat penuh sumber berkah. Bukan nyanyian itu yang terpenting, Bapak Ibu. Bukan itu raksasa Great Hallelujah yang membuat haru diri, tetapi Tuhan yang maha besar. Kebesaran nama Tuhanlah yang membuat kita mampu berimajinasi untuk memuliakan Dia. Perbuatan, karakter, dan akhlak kita lah yang patut kita lakukan untuk melakukan kehendaknya sebagai wujud pujian dan memuliakan Tuhan. Itulah yang diinginkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memperdengarkan firman. Terpujilah Engkau di tengah-tengah sukacita ibadah kami hari ini. Engkau mengingatkan kami agar kami mampu memaknai hidup kami dalam berbagai hal, dalam suka pun, dalam duka, dalam keberuntungan, tapi juga dalam saat kerugian. Karena itulah dinamika hidup yang membuat kami semakin mengenal diri kami dan mengenal Engkau yang perkasa, yang tempat menjadi perlindungan kami, penopang kami, perisai kami, yang tidak pernah mengecewakan kami. Siapapun, dimanapun kami, yang muda dan yang sudah lanjut usia, kami percaya Tuhan, beragam keadaan yang bisa terjadi dan yang membuat kami terhalang untuk melakukan sesuatu pujian kepada Tuhan, seperti ke gereja, tapi tidak membuat sulit memuji dan memuliakan Engkau, karena hidup kami sendiri adalah bahagia dari tempat memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah gereja, berkatilah bangsa-Mu, berkatilah pemerintah kami, berkatilah orang-orang yang berusaha, berbuat, dan bahkan rela berkorban untuk kebesaran nama Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang semakin dimuliakan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ini nomor 574, ayat yang pertama. Puji Ma Debata
sambil menyampaikan persembahan yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan telah mengajarkan kepada kita untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Tidak semua orang dapat memainkan alat musik, dan tidak semua juga orang memiliki suara yang indah untuk bernyanyi. Akan tetapi, memainkan alat musik dan bernyanyi bukanlah satu-satunya cara untuk memuji Tuhan. Biarlah segala yang bernapas memuji-muji Tuhan. Memuji Tuhan tidak terbatas oleh alat, keadaan, tempat, dan waktu. Sukacita kita untuk memuliakan Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Nada pujian yang terindah bagi Tuhan adalah kehidupan kita sendiri. Mari memuji Tuhan dengan akal, pikiran kita, melalui pekerjaan dan jabatan, sikap, dan perilaku kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Salam dulu. Kau cuma lupa